Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat. Jumpa lagi dengan saya di channel Rumah Hobi Production. Mohon maaf nih saya sambil merokok. Ini di belakang juga anakan burung emprit yang baru saya kasih makan dan pengen keluar nih, tapi saya tidak keluarkan. Sebelumnya saya doakan terlebih dahulu untuk sahabat hobi, semoga selalu senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, lalu diberikan kesehatan, dipermudah segala urusan-urusannya, baik urusan dunia maupun urusan kelak untuk sahabat hobi di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, baik sahabat, ini saya sedikit lemes juga ya. Belum lagi mempersiapkan burung-burung saya karena mau ditinggal mudik. Oke, tidak berlama-lama ya, apa yang akan menjadi pokok pembahasan kita di pertemuan sekarang? Hanya sedikit saja pembahasan di pertemuan kali ini sahabat. Pertama-tamanya yaitu tentang update perkembangan anakan burung emprit peking ini ya, yang alhamdulillah sehat-sehat dan rencananya mau saya bawa mudik ya, karena masih manja ya. Masih saya harus lalui dengan pakan lolohan walaupun sudah sedikit demi sedikit ya belajar pecah milet. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya yaitu pemenang giveaway sahabat. Alhamdulillah saya sudah konfirmasi juga dengan satu orang yang benar-benar terpilih ya, karena beliau itu selalu intens menanyakan setiap permasalahan dan bertanya juga kepada saya untuk mencarikan solusinya dari perawatan burung teledekan muda hutan. Nah, jadi yang terpilih satu orang ini itu di penghobi burung teledekan. Nah, untuk sahabat yang benar-benar serius ingin belajar memelihara anakan burung emprit ya, bisa langsung konsultasi dan siapa tahu nanti sahabat di sana itu menjadi salah satu pemenang giveaway saya. Ya, nanti saya juga akan perlihatkan bukti bahwa saya sudah katakanlah menepati janji saya dan baru saya tepati hari ini, yaitu ngitung THR-an lah dari saya, sedikit ada rezeki ya untuk sahabat hobi semua. Nah, itu mungkin sahabat ya. Kemudian hal selanjutnya ada juga yang dipertanyakan dari beliau juga, tolong bahas dong ciri-ciri burung teledekan muda hutan itu stres ya, karena dilihat dari gejalanya yang tadinya rajin bunyi ataupun rajin meriwik tiba-tiba tidak bunyi sama sekali. Nah, itu yang beliau sampaikan ke saya agar dibahas. Kemudian juga beliau bertanya tentang tips ya agar burung-burung kita itu sehat selama ditinggal mudik atau minimal aman lah, seperti itu ya, ketika ditinggal beberapa hari mudik lebaran. Nah, itu ya pokok pembahasan kita ya. Selain daripada emprit, mungkin saya juga akan satukan pembahasannya dengan burung teledekan. Oke, saya ucapkan dulu mohon maaf lahir dan batin dari saya dan keluarga saya. Takutnya ada salah-salah kata yang secara langsung ataupun tidak langsung saya katakan dan menyakiti perasaan sahabat hobi di sana ya. Itu kemudian selamat mudik lebaran, sehat-sehat dan hati-hati di jalan sahabat ya, utamakan selalu keselamatan bagi kita dan keluarga kita ya, jadi santai saja ya ketika sahabat hobi di sana itu mudik, seperti itu. Oke, kita langsung ke pembahasan ya, karena tadi udah saya jelaskan juga tentang pemenang giveaway itu ya, jadi kita langsung ke intinya. Inti daripada apa yang akan menjadi pokok pembahasan tentang anakan burung emprit ini ya, banyak yang bertanya seputar perawatan burung emprit ini agar selalu bisa sehat ya. Tipsnya udah saya bagikan sebelumnya dan tinggal sahabat tonton ulang video-video yang
telah saya upload dan saya bagikan ya informasi sedikitnya ketika saya memelihara anakan burung emprit Jawa, emprit kaji ataupun anakan emprit Peking ya seperti ini. Nah, dan bagaimana cara untuk mengajarkan anakan burung ini pecah millet? Ya, saya langsung saja jawab sahabat. Jadi gini, ya sahabat kan bisa lihat. Setiap kali saya melolohi anakan burung emprit itu sangkarnya pasti pakai sangkar kecil seperti ini. Ya, yang tujuannya tidak lain sahabat, ya agar kita bisa lebih leluasa untuk melatih serta mendidik anakan-anakan burung emprit ini, terutama ketika belajar pecah millet. Jadi saya tinggal taburkan saja di sini biji millet ataupun biji kanarisid. Ya, yang nantinya lambat laun anakan-anakan burung ini pasti belajar untuk pecah itu millet dan biji kanarisidnya. Nah, itulah ya yang saya selalu lakukan ketika melatih serta mendidik anakan burung emprit yang selalu saya pelihara. Dari lolohan itu belajar pecah millet. Nah, itu ya. Kemudian dari sisi kebutuhan nutrisi, selain dari pakan lolohan, saya katakan lagi, saya selalu memberikan ekstra puding tambahan atau makanan pokok tambahan atau makanan tambahan lah. Seperti itu, berupa sayur-sayuran, entah itu sawi ataupun sosis. Itu yang saya berikan ya. Kemudian dari perawatan harian, tidak ada hal-hal yang diistimewakan sebenarnya dari segi perawatan harian. Hanya saja memang saya selalu berikan perhatian-perhatian yang lebih ataupun yang khusus ke anakan-anakan burung emprit yang saya pelihara. Ya, untuk apa? Untuk menjalin suatu chemistry ataupun kedekatan. Ya, jadi saya nggak pakai media apapun agar burung emprit ini itu dekat dengan saya. Ya, saya hanya perlu memperlakukan anakan-anakan burung emprit ini dengan sewajarnya. Karena jujur sahabat, ya ketika kita pegang oleh tangan, ya, kalau anakan burung emprit itu tidak terbiasa kita pegang dari anakan seperti ini, ya, itu rentan stres. Ya, dan itu pun terjadi di anakan burung emprit kaji diproduksi kemarin, yang sangkarnya tadi saya pindah. Ya. Jadi saya satukan dengan burung emprit anakan yang waktu itu dilolohi bareng sama indukannya. Nah seperti itu ya. Belum saya rekam gitu, tapi nanti insya Allah saya rekam. Nah terus kita lanjut ke bagaimana tipsnya ya. Tadi tentang burung peledekan yang stres. Bagaimana melihat burung peledekan muda hutan kita itu stres. Kopi dulu ya. Saya hanya bilang seperti ini sahabat ya. Stres itu timbul karena beberapa faktor. Makanya ya ketika kita menangani bagaimana agar burung ini tidak stres, itu harus dilihat dulu gejalanya ya. Kemarin yang bertanya itu seperti yang pemenang giveaway, beliau kan bertanya gini, kan kok burung saya tiba-tiba macet bunyi ya. Nah maka dari situ saya cari dulu tuh gejala kenapa burung ini bisa macet bunyi, padahal tadinya hariannya itu kan rajin meriwit atau rajin ngemplongan. Nah setelah saya minta tuh videonya, coba lihat dong videonya ya, beliau kasih, dan dari situ saya udah yakin ini burung stres ya, ini burung stres karena beliau juga mengatakan bahwa dari segi kotorannya ataupun dia makan itu nggak ada masalah, nggak ada problem. Nah, begitu saya lihat video, oh ternyata burungnya kelihatan banget stres. Ya, nanti saya akan coba perlihatkan tayangannya ya, seperti apa burung peledekan muda hutan itu ketika stres. Nah itu ya, jadi harus lihat dulu faktornya. Dan ternyata faktornya itu diakibatkan oleh berbagai kemungkinan. Ya, entah itu burungnya tidak terbiasa mendengar suara burung yang lain ataupun melihat burung yang lain ya, yang tidak sejenis. Karena beliau mempunyai burung pentet yang anakan ya, serta burung jarak suren. Ya, saya sih lebih curiganya ke burung pentetnya. Ya, karena tahu kan bunyi anakan pentet itu seperti apa. Ya, takutnya burungnya itu merasa nggak nyaman dengan bunyi anakan pentet tersebut. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi, ketika mencari suatu solusi untuk mengatasi stres, kita harus cari tahu dulu penyebab pertama burung tersebut itu stres.
Karena burung stres itu banyak faktornya, ya bukan hanya dari burung tersebut itu melihat burung predator atau burung yang lainnya, ya burung stres pun juga yang sudah mapan. Yang biasa saya alami itu karena belum terbiasanya burung di tempat keramaian, ya jadi ada mobil, ada motor, banyak burung-burung lain, banyak suara lain, ya ada suara sound system juga. Nah itu ya kadang pusing di jalan, ya dalam perjalanan. Itu jadi banyak faktor yang mengakibatkan burung tersebut itu stres. Ya, nah semoga sampai sini sahabat paham. Dan yang selanjutnya yaitu bagaimana sih tips agar burung kita itu selalu sehat ketika ditinggal mudik. Ya, yang terpenting kita ikhtiarnya saja sahabat ya. Kita ikhtiarnya saja. Bolehlah sahabat sebelum hari H sahabat tinggalkan itu mudik 2 hari ataupun 3 hari, ekstra puding itu tambah. Ya, tapi tetap tertakar sahabat. Ya jangan jor ataupun seabrek, tetap tertakar. Ya, misalnya yang tadinya sahabat biasa kasih standaran 5 ekor, tambahlah. Ya bolehlah 10 ekor. Atau lebih, yang biasanya lebih 10 ekor sahabat kasih jadi 15 perharinya, tambah juga ulat hongkong dan yang lainnya. Tujuannya untuk apa? Untuk mempersiapkan kondisi kesehatan tubuhnya ketika beberapa hari kita tinggal mudik. Ya seperti itu, jangan sekarang sahabat biarkan begitu saja kemudian sahabat pergi gitu ya, mudik, kan kasihan juga ke burungnya ya, udah mah kebutuhan pakannya tidak tercukupi, ditambah ditinggal mudik beberapa hari. Nah takutnya nanti justru malah ngedrop sekalipun burung tersebut itu makan full. Nah itu ya, jadi saran saya tambah ekstra puding beberapa hari sebelum hari H sahabat pergi mudik ya, seperti itu. Kemudian untuk hariannya kalau mau dikerodong saja, hanya sletingnya buka ataupun dibuka aja ya, lebar-lebar seperti itu sletingnya. Atau bisa seperti saya ya, hanya disekat saja oleh kerodong seperti itu. Atau bahkan ada sebagian yang diablak ya. Tujuannya untuk apa? Agar ada sirkulasi udara sahabat ya, ketika burung full kerodong itu apalagi tidak ada sirkulasi udara, itu bahaya untuk kesehatannya, terutama dari pernapasannya ya, seperti itu. Kemudian tips keduanya itu cukupi entah itu pakan atau air. Pakan di sini itu pur ya, dan air biasanya double ya. Mungkin sebagian yang sudah terbiasa itu udah paham lah, kalau meninggalkan burung beberapa hari ketika mudik, pasti ya cepuk minumnya itu ditambah, bisa 2 ataupun bisa 3, dan di beberapa cepuk ataupun salah satu cepuk itu dikasih kapas ya. Tujuannya untuk apa? Agar airnya itu tidak dipakai mandi sahabat oleh burung itu. Sekalipun ada cepuk yang dipakai mandi, tapi cepuk yang pakai kapas itu terisi dan menampung air di kapasnya. Nah itu salah satu kebiasaan kita ya, ketika burung-burung ini ditinggal mudik. Itu untuk burung peledekan ya, dan burung murai, burung decu, burung kacer itu yang selalu saya lakukan. Kalau untuk burung kenari mah jor aja, yang terpenting pakan penuh, air penuh, insya Allah sehat ya, apalagi burung-burung emprit. Nah mungkin itu saja, tidak banyak yang bisa saya sampaikan ya. Saya simpulkan saja sebagai penutup, sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin ya, secara pribadi dan keluarga saya, pada sahabat hobi semua. Takutnya ada salah-salah kata ataupun ucapan yang secara langsung maupun tidak langsung menyakiti perasaan sahabat hobi di sana. Yang selanjutnya, dari beberapa tips tersebut ya, saya bisa tarik kesimpulan untuk perawatan burung emprit ya, ketika kita mengajarkan burung ini pecah millet ya, seperti yang tadi saya lakukan ya, seperti itu. Kemudian
untuk burung ini juga nantinya selalu bisa sehat dan tercukupi, saya juga suka berikan ekstra putih ya, seperti sosin dan sayuran lainnya. Untuk burung lelekannya, ketika burung lelekannya itu stres, solusi akan bisa didapatkan atau akan kita bisa dapatkan atau akan bisa kita lakukan ketika kita tahu dulu penyebab dari stresnya tersebut ya. Selanjutnya, tips meninggalkan burung mudik ya tadi ya, cukupi purnya, cukupi airnya, seperti itu ya. Selebihnya la haula sahabat, insya Allah saya juga seperti itu. Kalau ada yang mati ya tidak apa-apa, yang terpenting ikhtiarnya kita sudah ya. Kalau misalkan ada yang sakit juga ya kita tinggal nanti tangani ya, syukur-syukur sehat semuanya ya. Nah, itu saja mungkin di pertemuan sekarang, tidak banyak yang bisa saya sampaikan ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi saya ucapkan jumpa lagi setelah lebaran. Ini video khusus ya, edisi lebaran ya. Itu sajalah untuk hari ini, saya cukupkan. Sehat-sehat sahabat di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.